Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslim, Islam sebagai satu-satunya agama yang diridai oleh Allah bukan hanya mengajarkan umatnya untuk menjadi solehah secara individu, melainkan juga secara sosial. Kesolehan pribadi harus diikuti dengan kesolehan sosial. Sebagaimana ibadah dalam Islam bukan hanya mengurusi ibadah ritual saja, melainkan juga ibadah sosial. Ternyata jika kita teliti, ibadah sosial mendapatkan porsi yang lebih banyak dalam prakteknya. Hal ini terlihat ketika Rasulullah SAW berbicara tentang akidah. Beliau menegaskan bahwa iman ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah syahadat dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah kepadanya, ibadah itu harus diikuti dengan berbagai kebaikan sosial dalam lingkupan yang sangat luas. Allah berkalam, "Sembahlah aku dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membangga-banggakan dirinya." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sahabat madrasah yang berbahagia, ibadah puasa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, selain bertujuan untuk membentuk kesolehan pribadi, ibadah puasa juga diharapkan untuk mampu membentuk kesolehan sosial. Sebab dalam puasa, seseorang harus dididik untuk mempunyai rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan perhatian terhadap kaum miskin dan orang yang lemah. Sisi kesolehan sosial ini merupakan salah satu roh atau substansi dari pelaksanaan ibadah ritual. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Ramadan, beliau tidak hanya menghasung umatnya untuk meningkatkan ibadah ritual, melainkan juga berbagai ibadah sosial, seperti membantu orang yang lemah dan memberikan berbagai materi kepada fakir miskin. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat madrasah yang berbahagia, misi sosial yang dimaksud dalam puasa adalah kesadaran untuk berderma dan membantu orang yang tidak mampu, fakir miskin dan anak yatim. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus menjadi titik awal perubahan, terutama dalam kesolehan sosial. Kesolehan sosial seseorang menjadi salah satu ukuran kebaikan seseorang. Sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." Dalam riwayat yang lain, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat madrasah yang berbahagia, dengan demikian, berpuasa bukan sekedar seremoni, melainkan juga harus diimbangi dengan membuka harmoni dalam kehidupan diri, keluarga, dan lingkungan. Karena dalam berpuasa, kita bukan hanya disibukkan oleh berbagai kegiatan ritual, tetapi juga berbagai kegiatan sosial. Dalam berpuasa, kita tidak hanya ditantang untuk mampu membentuk kesolehan pribadi, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan kesolehan sosial. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi individu yang soleh secara pribadi maupun sosial. Kami siswa-siswi MTS Ulamul Falah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.